Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah saudariku sekalian, di sini saya akan menceritakan sebuah kisah yang sangat menginspirasi, menggugah jiwa dan membangkitkan semangat, terutama bagi wanita pada masa kini. Beliau adalah Nusaybah binti Ka'ab. Nusaybah binti Ka'ab merupakan salah seorang sahabat Nabi dari golongan perempuan. Sahabiah ini berasal dari golongan Ansor. Nusaybah rela mempertaruhkan jiwa raganya, suaminya, dan anak-anaknya dalam membantu dakwah Rasulullah SAW. Nusaybah beserta suami dan anak-anaknya gugur dalam medan peperangan. Kisahnya sangat mengharukan. Dalam sebuah kisah disebutkan, saat Nusaybah sedang masak dan suaminya sedang tidur, kemudian dia mendengar suara gemuruh seperti bebatuan yang runtuh. Dia pun langsung bergegas menemui suaminya dan membangunkan suaminya dengan sangat lembut. "Wahai suamiku, aku mendengar suara pelik menuju gunung Uhud. Mungkin itu adalah suara musuh telah menyerang," ucap Nusaybah kepada suaminya. Kemudian suaminya Zaid bin Asim langsung tersentak dan bergegas untuk bangun. Dia pun langsung memakai pakaian perangnya, dan ketika hendak pergi, Nusaybah datang dan memberikan sebilah pedang kepada suaminya. Nusaybah berkata kepada suaminya, "Suamiku, bawalah pedang ini dan jangan kembali sebelum engkau menang." Kemudian suaminya menatap Nusaybah dengan haru, dengan keyakinan dan keberaniannya. Suaminya langsung turun ke medan peperangan dengan sangat lantang. Di sana dia bertemu dengan Rasulullah dan Rasulullah pun tersenyum kepadanya. Melihat senyum Rasulullah semakin membuat semangat Zaid berkobar. Dengan lantang dia turun ke medan peperangan. Sedangkan di rumah, istrinya Nusaybah terlihat sangat gelisah menunggu kabar suaminya. Anaknya Amr yang berusia 15 tahun dan saat yang berusia 2 tahun lebih muda memperhatikan ibunya dengan sangat gelisah pula. Kemudian datanglah seorang pasukan kepada Nusaybah dan mengabarkan kepada Nusaybah dengan sangat gugup. "Wahai Nusaybah, salam dari Rasulullah. Suamimu Zaid baru saja gugur. Dia telah syahid." Kemudian Nusaybah pun menangis. "Inna lillahi, suamiku telah menang. Terima kasih ya Allah," ucap Nusaybah dia sambil tersenyum dalam tangisannya. Kemudian Nusaybah pun langsung memanggil anaknya Amr. Nusaybah pun berkata kepada Amr, "Amr, ibu menangis bukan karena ayah telah wafat, tetapi karena kita sudah tidak memiliki apa-apa lagi yang kita bantu untuk dakwah Rasulullah. Apakah kau ingin membuat ibumu bahagia, nak?" Dengan cepat Ammar pun mengangguk. "Ambillah kuda dan bawalah tombak. Ikutlah berperang bersama Rasulullah," kata Nusaybah. Kemudian Ammar pun terlihat berbinar-binar. Dia sangat senang. Dia berkata kepada ibunya, "Wahai ibu, inilah yang aku tunggu dari tadi. Aku khawatir jika aku meminta izin darimu kau tidak mengizinkanku." Kemudian Ammar pun langsung bergegas menuju medan peperangan dan dia memperkenalkan dirinya kepada Rasulullah SAW. "Ya Rasulullah, aku adalah Ammar bin Zaid. Aku datang untuk menggantikan ayahku yang telah gugur." Kemudian Rasulullah pun terharu kepada Ammar. Rasulullah langsung memeluk tubuh Ammar. "Wahai Ammar, kau adalah pemuda sejati. Semoga Allah memberkahimu," ucap Rasulullah. Kemudian dengan sangat lantang, Ammar pun langsung bergegas menuju medan peperangan. Sementara di rumah, Nusaybah terlihat sedang menunggu kabar anaknya. Kemudian datanglah seorang pasukan menemui Nusaybah dan mengabarkan kepada Nusaybah, "Bagaimana kabar anakku? Apakah dia telah syahid?" ucap Nusaybah sebelum pasukan menyampaikan kepada Nusaybah. Kemudian dengan sangat gugup, utusan pun berkata kepada Nusaybah,
Benar Nusaibah, anakmu telah syahid. Kemudian Nusaibah pun langsung menangis. Innalillahi, aku sudah tidak memiliki apa-apa lagi untuk membantu dakwah Rasulullah dan untuk berperang. Sedangkan saat masih anak-anak. Mendengar itu, Sa'ad pun langsung menyela ibunya. Dan Sa'ad berkata kepada ibunya, "Ibu, jangan meremehkan aku. Apabila kau izinkan, maka aku akan buktikan kepada mereka bahwa aku adalah anak dari ayah yang gagah berani." Kemudian Nusaibah langsung bertanya kepada anaknya, "Kau tidak takut, nak?" Namun Sa'ad langsung menaiki kudanya. Ia menggeleng, ia mantap. Dengan sangat lantang, dia langsung memacu kudanya menuju medan peperangan. Tak disangka, pemuda berusia 13 tahun itu dengan sangat lantang dan gagah beraninya. Banyak musuh yang telah melayang nyawanya dengan pedangnya. Namun, akhirnya Sa'ad pun syahid dengan anak panah yang menunjuk di dadanya. Nusaibah pun kembali bersedih. Ia berkata kepada utusan, "Kau lihat sendiri utusan, aku sudah tidak memiliki apa-apa lagi selain diriku yang tua ini. Maka izinkanlah aku untuk ikut berperang bersamamu." Kemudian pasukan langsung berkata kepada Nusaibah, "Tetapi kau adalah wanita, Nusaibah. Lantas karena aku wanita kau meremehkanku? Apakah wanita juga tidak ingin masuk surga dengan jalan berjihad?" Kemudian Nusaibah pun langsung bergegas menemui Rasulullah dan menceritakan semuanya kepada Rasulullah. Dan Rasulullah pun berkata kepada Nusaibah, "Nusaibah yang dimuliakan Allah, belum saatnya wanita mengangkat senjata. Untuk saat ini, kau sediakan saja obat-obatan dan rawatlah tentara yang terluka. Pahalanya sama saja dengan engkau berjihad di jalan Allah," ucap Rasulullah sambil tersenyum. Kemudian Nusaibah pun menaati perkataan Rasulullah. Dia menyediakan obat-obatan dan dia rawat pasukan yang terluka. Suatu ketika, saat sedang merawat pasukan yang terluka, tiba-tiba percikan darah mengenai rambutnya. Dia pun langsung mendongak dan melihat ternyata pasukan Islam baru saja tewas oleh musuh. Dia marah, ditambah dia melihat Rasulullah baru saja terjatuh dari kudanya karena anak panah hampir saja mengenai kening Rasulullah. Nusaibah pun langsung bangkit dan mengambil senjata bekas pasukan yang baru saja tewas. Kemudian dia pacu kuda menuju medan peperangan. Di medan peperangan, ternyata Nusaibah banyak melayangkan nyawa musuh. Namun, ada musuh yang diam-diam mengendap dan menebas tangan kiri Nusaibah hingga terputus. Nusaibah pun terjatuh dan terinjak-injak. Sementara Ibnu Mas'ud dari atas kudanya memperhatikan bahwa ada sosok yang sedang susah untuk bergerak. Ibnu Mas'ud pun mendekatinya dan mempercikkan air ke wajah tubuh itu. Sepertinya Nusaibah mengenali sosok yang menolongnya. Kemudian Nusaibah bertanya kepada Ibnu Mas'ud, "Bagaimana keadaan Rasulullah?" Ibnu Mas'ud menjawab, "Baginda Rasul tidak kurang satu apapun." "Kau Ibnu Mas'ud bukan? Pinjamkanlah kuda dan senjatamu kepadaku." Ibnu Mas'ud pun menjawab, "Tetapi kau masih terluka, Nusaibah. Apakah kau ingin menghalangiku untuk membela Rasulullah?" Kemudian Ibnu Mas'ud pun langsung menyerahkan kudanya dan meminjamkan senjatanya kepada Nusaibah. Dengan susah payah, Nusaibah menaiki kuda itu dan langsung turun ke medan peperangan. Tak disangka, meski dalam keadaan tangan kiri yang terputus, Nusaibah dengan gagah beraninya turun ke medan peperangan dan banyak musuh yang mati karenanya. Namun, dengan tega,
ada seorang musuh yang menembas kepala Nusaibah hingga terputus. Nusaibah pun syahid. Seketika, awan yang sebelumnya cerah terang benderang berubah menjadi mendung gelap gulita. Peperangan pun dihentikan sejenak. Rasulullah pun langsung mengumpulkan sahabat dan berkata kepada sahabat, "Kalian lihat bagaimana keadaan langit sekarang. Ini adalah tanda bahwa malaikat yang jumlahnya beribu-ribu turun berdayung-dayung untuk menyaksikan dan menyambut kedatangan arwah Nusaibah, wanita yang perkasa." Baiklah saudariku sekalian, itulah tadi cerita Nusaibah yang sangat menginspirasi, sangat menggugah jiwa, apalagi bagi wanita pada masa kini. Dari kisah Nusaibah tadi, sangat banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil, yaitu sikap lembut Nusaibah kepada suaminya. Walaupun dalam keadaan genting, Nusaibah bisa membangunkan suaminya dengan sangat lembut. Kemudian Nusaibah juga mendidik anak-anaknya agar mencintai Allah, agar membantu agama Allah, dan memperjuangkan dan membantu perjuangan Rasulullah SAW. Maka dari kisah Nusaibah tadi diharapkan agar kita bisa menjadi orang yang berguna bagi agama, masyarakat, nusa dan bangsa. Semoga jiwa-jiwa Nusaibah tertanam dalam diri wanita masa kini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.